Kita saudara, kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mengagungkan Dia, Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesus. Yang memberikan anugerahnya atas setiap kita, yang memberikan kekuatan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi kami Tuhan. Terutama bagiku, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi kami. Terutama anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, itulah yang menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Anugerah dan penyertaan-Mu yang sempurna, itulah yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mendengarkan renungan suara-Mu ya Tuhan, berbicara atas setiap kami. Kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari,
kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 28 Juli 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan makna hidup maksimal dan berdampak. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Daniel 1 ayat 17 sampai 20. Saya akan membacakannya dalam ayat tersebut. Demikian firman Tuhan. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Kata maksimal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebanyak-banyaknya. Kita harus menjalani hidup kita semaksimal mungkin sebab Tuhan punya rencana yang paling puncak dalam hidup kita untuk kita menjadi kepala dan bukan ekor. Mencapai sesuatu yang maksimal dalam hidup kita, baik dalam beberapa aspek seperti keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan lain-lain. Berdampak adalah memberi warna, memberi pengaruh, dan memberi manfaat. Jadi hidup maksimal dan berdampak adalah memberi pengaruh untuk mencapai sesuatu yang maksimal dalam segala hal. Siapa yang tidak mau berdampak? Semua pasti mau berdampak. Tetapi yang jadi persoalan, apakah dampak yang kita berikan itu baik atau kita memberikan dampak yang buruk kepada orang lain? Atau bisa dikatakan bahwa kita mendapatkan pengaruh yang buruk. Jika kita benar, maka kita memberi pengaruh yang benar. Jika kita tidak benar, maka kita juga memberikan pengaruh yang tidak benar. Untuk menentukan pengaruh yang kita berikan, hanya terletak kepada pilihan kita. Apakah kita mau memilih menjadi orang yang benar atau orang yang tidak benar? Kita melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan Daniel dan ketiga temannya, yaitu Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka adalah orang-orang muda yang berada di pengasingan, jauh dari tanah air mereka, namun mereka tetap setia kepada Allah dan mengikuti jalannya. Dalam situasi yang sulit, mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan menjadi berkat besar bagi kerajaan Babel. Yang pertama, pemberian Allah dalam ayat 17 menegaskan bahwa pengetahuan, kepandaian, dan hikmat yang dimiliki Daniel dan teman-temannya adalah pemberian dari Allah. Hidup maksimal dan berdampak dimulai dengan menyadari bahwa setiap bakat, kemampuan, dan hikmat yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Dengan demikian kita dipanggil untuk mengembangkan dan menggunakan talenta tersebut sebaik-baiknya untuk kemuliaan Allah dan kebaikan sesama. Lalu yang kedua, kesetiaan dalam pengasingan. Walaupun berada di tanah asing dan di bawah tekanan untuk mengadopsi budaya dan agama yang berbeda, Daniel dan teman-temannya tetap setia kepada Allah. Mereka menolak makanan dan minuman dari meja raja yang tidak sesuai dengan hukum Allah dan memilih untuk mengikuti prinsip-prinsip yang telah diajarkan kepada mereka. Kesetiaan mereka menunjukkan bahwa hidup maksimal dan berdampak memerlukan integritas dan keberanian untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai iman kita, meskipun menghadapi tantangan dan godaan. Lalu yang ketiga, hikmat dan pengertian dalam ayat 19-20. Kita melihat bahwa hikmat dan pengertian yang dimiliki Daniel dan teman-temannya membuat mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan ahli jampi di seluruh kerajaan Babel.
Hal ini menunjukkan bahwa hidup maksimal dan berdampak juga berarti menjadi teladan dalam pekerjaan dan tanggung jawab kita sehari-hari. Kita dipanggil untuk bekerja dengan tekun, jujur, dan penuh hikmat, sehingga kita dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam lingkungan kita. Lalu yang keempat, keberhasilan sebagai kesaksian. Keberhasilan Daniel dan teman-temannya bukan hanya membawa keuntungan pribadi, tetapi juga menjadi kesaksian tentang kuasa dan kebesaran Allah. Mereka menjadi saksi hidup tentang bagaimana Allah memberkati dan memampukan mereka yang setia kepadanya. Sebagai orang Kristen, kita juga dipanggil untuk hidup sedemikian rupa, sehingga orang lain dapat melihat karya Allah dalam hidup kita dan termotivasi untuk mencari dan mengenal Dia lebih dalam. Refleksi kita pada hari ini, melalui kisah Daniel dan teman-temannya, kita belajar bahwa hidup maksimal dan berdampak dimulai dengan menyadari bahwa setiap talenta dan kemampuan adalah anugerah dari Allah. Dengan setia mengikuti prinsip-prinsip iman kita, bekerja dengan hikmat dan integritas, serta menjadi saksi hidup bagi kebesaran Allah, kita dapat menjalani hidup yang tidak hanya bermakna bagi diri kita sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif bagi orang lain dan memuliakan nama Allah. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk perenungan hari ini. Biarlah Tuhan, kami tahu Tuhan makna hidup maksimal dan berdampak bagi sekeliling kita itu seperti apa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perenungan hari ini. Biarlah firman ini terus merema di kehidupan kami, dan bagaimana kami dapat mencontoh hidup seperti Daniel dan teman-temannya Tuhan, untuk selalu hidup maksimal dan berdampak bagi sekeliling, berdampak bagi pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai kehidupan kami, Engkau menyertai seluruh rancangan yang telah Engkau tetapkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang telah Engkau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, firman ini kami tanamkan di dalam hati kami Tuhan, dan selalu merema di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.